No one goes into my private study. Relax. He gets you. Hai, jumpa lagi bersama saya Harry. Kali ini saya akan membacakan alur cerita film Burial Ground Massacre. Tanpa berlama lagi, langsung saja mulai. Diperlihatkan sekelompok remaja yang sedang berpesta, tapi mereka kehilangan kedua temannya, Ricky dan Lenny. Rupanya mereka sedang bercinta di luar sana. Best present ever. You like that? Ricky pergi karena kebelet pipis, meninggalkan Lenny sendirian di mobil. Tak jauh dari tempat itu ada Damon, manusia bertopeng, dan Jenkins sedang menggali tanah. Ternyata mereka sedang mencari cincin keramat. Akhirnya ditemukan sebuah kotak, tapi cincin itu sudah tidak ada. Karena merasa dibohongi, Jenkins pun dibunuh. I know I fucked up, man. Please. Bro, please. Tanpa sengaja, Lenny melihat kejadian itu. Dia ketakutan dan terus memanggil Ricky. Manusia bertopeng itu menghampiri Lenny dan berhasil ditangkap. Tapi Ricky muncul. Terjadi perkelahian di antara mereka. Karena orang itu terlalu kuat, Ricky pun berhasil dilumpuhkan. Kini dia kembali mengejar Lenny dan menangkapnya, lalu membunuhnya. Adriana, seorang wanita yatim piatu yang diadopsi dan dibesarkan oleh seorang wanita yang penyakitan. Selama ini, Adriana lah yang merawat dan membiayai pengobatannya. Adriana berjanji akan lakukan apapun untuk kesembuhannya. Adriana pun pamit untuk memenuhi undangan temannya. Di sepanjang perjalanan, dia sering melihat wanita Indian berbaju putih, bahkan muncul di kursi belakang. Scene beralih pada keluarga Larson yang kaya raya. Mereka tinggal di sebuah rumah besar yang disebut Liberty Manor. Saat ini mereka berencana pergi liburan, meninggalkan anaknya Chase ditemani sahabatnya Javon. Sebelum pergi, ayahnya berpesan agar jangan pernah masuk ke ruang kerja pribadinya. Yeah, have a good weekend. Party at Liberty Manor. Ternyata Javon mengundang teman-temannya, termasuk Adriana. Chase mengatakan terkadang terdengar suara tangisan hantu Indian di rumah ini. Karena Liberty Manor dibangun di atas tanah pemakaman suku Indian kuno, dan ayahnya menyimpan semua artefak di ruang kerjanya. Tak lama kemudian datanglah Becky, Kayla, dan Eddie. Di tempat lain, Damon mendapat perintah untuk menemukan cincin itu. Adriana. Hey, Chase. Adriana pun datang, disambut hangat oleh Chase. Dia mengantarkan Adriana ke kamarnya. Ternyata Chase menyukai Adriana. Tak henti dia menatapnya, bahkan mengintipnya. Mereka semua menikmati pesta ini kecuali Chase. Melihat Chase berdiri sendirian, Javon menghampirinya. Untuk mencairkan suasana, Javon meminta Chase menunjukkan keahliannya bermain sulap. Chase pun naik dan mulai bermain sulap. Do you believe in magic? That they used magic to rule the heavens and the earth as easily as it could turn day into night, as long as you believed in the power of magic. And that light will only continue to burn. Mereka semua kagum dengan pertunjukan Chase. Tiba-tiba lampu mati, lalu bayangan hitam melintas di luar. Mereka menuduh itu semua sulapnya Chase. Chase pun menyangkalnya. Setelah lampu menyala, Javon menemukan ruang rahasia. Dia mengajak teman-temannya masuk. Chase berusaha melarang, tapi tak mampu menghalangi mereka masuk.
Mereka mulai menjamah barang-barang yang ada di sana, termasuk Adriana yang memakaikan cincin di jarinya. Kayla melihat sejarah cincin itu pada sebuah buku. Cincin itu milik Ayanna, seorang putri Indian yang diberikan oleh Samuel, seorang tentara serikat, sebagai cincin pernikahan. Tapi ayahnya Ayanna tidak menyetujuinya, maka terjadi perang dan mereka pun dibunuh. Ayahnya mengutuk cincin dan orang-orang yang tinggal di tempat ini. Menurut legenda, hantu orang-orang yang dibantai masih gentayangan di tempat ini. Chase membenarkan karena terkadang ada suara-suara di hutan. Lalu Chase menyimpan kembali cincin yang terjatuh. Mereka pun keluar dan melanjutkan pestanya. Are you checking me out? Aw, it's okay. It happens all the time. Damon masuk ke ruangan tadi, tapi cincin itu sudah tidak ada. Saat malam tiba, Eddie dan Adriana duduk di depan api unggun. Eddie mulai merayu, tapi Adriana tahu siapa dan bagaimana Eddie. Lalu Adriana pun masuk ke rumah. Kini giliran Kayla yang keluar dan merayu Eddie. Mereka pun berciuman. Ternyata Adriana kembali. Dia marah melihat perbuatan mereka. Fucking unbelievable. Adriana pergi, lalu Eddie mengejarnya. Kayla yang merasa kesepian menenangkan dirinya dengan minum. Tiba-tiba Damon sudah ada di sampingnya dan membunuh Kayla. Lalu mayatnya dibawa ke ruang bawah tanah. Mereka sekarang berkumpul di luar. Untuk menghangatkan suasana, Javon pergi untuk mengambil bir. Tapi dia didatangi Damon dan dicekik hingga pingsan. Sementara Eddie pergi mencari Javon, mereka masuk ke rumah. Chase mulai melakukan pendekatan pada Adriana. Dia memperlihatkan keahlian sulapnya dengan menghilangkan dan memunculkan kartu yang dipilih Adriana. Kini Adriana menuduh cincin yang selalu kembali padanya itu adalah perbuatan Chase. Tentu saja Chase menyangkalnya. Tapi yang Becky baca di buku, kalau cincin itu telah memilih Adriana, tapi Adriana tidak mempercayainya. Tiba-tiba lampu mati. Adriana pun pergi untuk mengembalikan cincin itu ke tempatnya. Damon muncul di belakang tanpa diketahui Adriana. Saat lampu menyala, Damon pergi dan cincin itu sudah ada lagi di jari Adriana. Becky yang sedang mandi tidak menyadari kalau Damon mengintainya. Damon masuk dan menenggelamkan Becky hingga mati. Stop struggling. This water is now your hell. Chase merasa curiga saat melihat lantai basah. Dia pergi ke kamar mandi dan melihat Becky yang sudah tak bernyawa. Adriana yang semakin stres dengan kejadian ini duduk di luar ditemani Eddie. Samar-samar Adriana mendengar suara, lalu muncul hantu wanita Indian dan Damon yang menyerang Eddie. Chase mencoba menghalau Damon tapi tak berhasil. Chase mengajak Adriana masuk untuk menyelamatkan diri. Kini tinggal Eddie sendirian yang harus melawan Damon. Karena Damon terlalu kuat, akhirnya Eddie pun dibunuh. Damon masuk dan menangkap Adriana. Chase segera menolongnya, tapi Damon membunuhnya dengan sebuah kampak. Tanpa diduga muncul seorang pria yang menembak Damon. Rupanya dia mengincar Adriana lalu dibawa pergi. Adriana dibawa ke sebuah bangunan untuk menemui seseorang.
Pria itu meminta cincin yang ada di jari Adriana. Ternyata pria itu adalah salah satu keturunan suku pribumi yang nenek moyangnya telah dibantai oleh bangsa kulit putih. Terungkap alasan cincin itu selalu ada di jari Adriana karena Adriana juga masih keturunan suku Indian. Cincin itu harus dikubur untuk menghilangkan kutukannya supaya tak ada lagi pertumpahan darah. Pria itu menawarkan sejumlah uang untuk tutup mulut dan membuat skenario yang mengarah pada Damon sebagai dalang semua kejadian ini, serta Adriana dan Jeven sebagai korban yang selamat. Polisi pun datang dan membungkus tubuh Damon, tapi mereka tidak tahu kalau Damon masih hidup dan kabur. Tiga bulan kemudian, Adriana mendatangi Damon, meminta pertanggungjawaban Damon atas kematian teman-temannya. Damon menjelaskan kalau dia mau, dia bisa membunuh Adriana juga. Tapi karena Adriana dan Jeven masih keturunan Indian, maka mereka dibiarkan hidup. Akhirnya Adriana hanya mengambil topeng dan menguburkannya. Film pun berakhir.